Salam sehat untuk kita semua. Pada pertemuan kita hari ini, saya akan menyampaikan pembelajaran aspek hukum dalam bisnis, di mana materi ini telah tertuang dalam rencana pembelajaran studi kita, yaitu hukum perjanjian pada pembelajaran hari ini. Saya berharap seluruh mahasiswa mampu memahami konsep dasar hukum perjanjian serta mampu menganalisis kasus tentang perjanjian dalam bisnis. Sistem pembelajaran yang saya gunakan untuk berinteraksi dengan semuanya mahasiswa adalah secara tatap muka dengan metode penyampaian perkuliahan berupa diskusi dalam kelas dan penyelesaian tugas dalam bentuk kuis. Dari interaksi melalui diskusi dan penyelesaian tugas, saya berharap seluruh mahasiswa memahami konsep hukum perjanjian dari sudut pandang aspek hukum dalam bisnis. Saya akan memulai penjelasan dari pengertian hukum perjanjian. Tentu kita bertanya dalam pemahaman kita, apa itu hukum perjanjian? Nah, tentu timbul pertanyaan, apa pengertian daripada hukum perjanjian? Perjanjian ini adalah suatu tindakan, dalam arti tindakan hukum di mana seorang berjanji kepada seorang yang lain, atau di mana kedua orang itu saling memberikan janji untuk melaksanakan suatu hal, yang di mana dasar hukumnya adalah pasal 13 KUH Perdata. Menurut para ahli, yaitu menurut Jumadi, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sementara menurut Surbekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada orang lain, atau dua orang itu saling memberikan janji untuk melaksanakan suatu hal. Nah, menurut pasal 13 KUH Perdata, perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap suatu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan, yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian adalah sumber daripada perikatan. Dalam hal ini ada azas-azas hukum perjanjian. Azas hukum perjanjian ini, yang pertama adalah azas personalitas, yang kedua azas kebebasan berkontrak, yang ketiga azas konsensualitas, yang keempat azas itikat baik, yang kelima adalah azas mengikat. Dalam azas-azas ini tentu kita bertanya, apa itu azas personalitas? Pada prinsipnya, azas personalitas menentukan bahwa suatu perjanjian berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja. Keduanya, ketentuan daripada mengenai azas ini tercantum dalam pasal 13, 15 dan pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 13, 15 KUH Perdata berbunyi, pada umumnya
seorang yang tidak mengadakan perikatan atau perjanjian selain dirinya sendiri. Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk dirinya sendiri. Nah, pasal 1340 KUH Perdata di mana berbunyi mengatakan begini: suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak saja, ya, hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Di ayat 2, perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Azas kebebasan berkontrak. Azas kebebasan berkontrak ini adalah sering disebut sebagai sistem terbuka. Yang dimaksudkan adalah bahwa setiap orang boleh mengadakan suatu perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Meskipun berlaku azas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh 3 hal. Ada 3 hal yang membatasinya, yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Rumusan ini dapat ditemukan dalam pasal 1338 ayat 1, mengatakan bahwa di dalam 1338 KUH Perdata ayat 1 mengatakan bahwa yang dipertegas kembali dengan ketentuan di ayat 2 yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah disepakati tersebut tidak ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Azas konsensualitas mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat atau konsensus antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu, perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum. Suatu kesepakatan lisan di antara para pihak telah mengikat para pihak yang telah bersepakat secara lisan tersebut. Dan oleh karena ketentuan ini mengenai kesepakatan lisan diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, maka rumusan tersebut dianggap sebagai dasar azas konsensualitas dalam hukum perjanjian. Masuk pada azas etika baik. Nah, apa yang menjadi maksud daripada azas etika baik ini? Azas etika baik ini, setiap perjanjian yang dibuat adalah mengikat para pihak yang membuat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Azas ini berarti bahwa perjanjian hanya berlaku pada para pihak saja yang membuatnya. Nah, hal ini terdapat dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan semua perjanjian dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuat. Masuk kita pada azas kekuatan mengikat. Apa itu azas kekuatan mengikat? Azas ini terdapat dalam pasal 1338 KUH Perdata di ayat 3 yang menyatakan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan etika baik.
Azas itikad baik ini ada yang subjektif dan ada pula yang objektif. Bagaimana menyikapi perjanjian-perjanjian kalau tidak ada syaratnya sah perjanjian? Tentu ada syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya suatu perjanjian itu tertuang dalam pasal 1320 KUH Perdata, di mana ada 4 syarat yang harus ditaati. Yang pertama adalah kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, dan yang kedua kecakapan untuk membuat perikatan. Yang ketiga adalah suatu pokok persoalan tertentu, dan yang keempat adalah suatu sebab yang tidak terlarang dan atau tidak menjadi bertentangan dengan undang-undang. Akibat daripada hukum perjanjian ini ada utarannya di dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Nah, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian tidak boleh berlaku kepada pihak yang belum membuat suatu perjanjian. Nah, perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian. Akibat dari suatu perjanjian ada akibatnya. Apa akibatnya? Akibat yang pertama adalah perjanjian hanya berlaku di antara para pihak saja yang membuatnya. Yang kedua, dalam hal ini, yang pertama adalah sesuai dengan ketentuan pasal 1340 ayat 1 di KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat hanya berlaku di antara para pihak saja yang membuatnya. Hal ini berarti bahwa setiap perjanjian hanya membawa akibat berlakunya ketentuan pasal 1331 atau 1131 KUH Perdata bagi para pihak yang terlibat atau yang membuat perjanjian tersebut. Yang kedua akibatnya adalah mengenai kebatalan atau nulitas dalam perjanjian. Suatu perjanjian yang dibuat apabila tidak memenuhi salah satu atau lebih persyaratan yang ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian itu atau perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Yang berarti perjanjian itu terancam batal. Dalam suatu perjanjian ada macam-macam perjanjian. Ada beberapa macam perjanjian. Yang pertama, ada perjanjian yang dapat dibatalkan dan ada perjanjian yang batal demi hukum. Perjanjian yang dapat dibatalkan ini perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan jika perjanjian tersebut dalam melaksanakannya akan merugikan pihak-pihak tertentu. Pembatalan tersebut dapat dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian dan dapat dimintakan apabila tidak telah terjadi kesepakatan bebas dari pihak yang membuat perjanjian. Nah, di mana ada di pasal 1321 sampai dengan pasal 1328 KUH Perdata. Dan salah satu pihak dalam perjanjian tidak cakap untuk bertindak hukum. Pasal 1330 sampai dengan pasal 1331 KUH Perdata. Artinya ketika memang salah satu pihak ada salah satu syarat yang tidak sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.
Perjanjian yang batal demi hukum. Ada perjanjian yang batal demi hukum. Perjanjian yang batal demi hukum, perjanjian ini suatu perjanjian dikatakan batal demi hukum, yang berarti perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya jika terdapat pelanggaran terhadap syarat objektif dari sahnya suatu perjanjian. Yang ketiga akibatnya adalah kebatalan relatif dan kebatalan mutlak. Suatu kebatalan disebut relatif jika kebatalan tersebut hanya berlaku terhadap individu, orang perorangan tertentu saja, dan disebut mutlak jika kebatalan tersebut berlaku umum terhadap seluruh anggota masyarakat tanpa kecuali. Perjanjian yang dapat dibatalkan dapat saja berlaku relatif atau mutlak. Meskipun tiap-tiap perjanjian yang batal demi hukum pasti berlaku mutlak. Setelah macam-macam perjanjian, ada jenis-jenis juga perjanjian. Jenis-jenis perjanjian ini kita memahami bersama agar mahasiswa bisa mempraktikkan di dalam dunia bisnis. Perjanjian timbal balik dan sepihak. Yang kedua adalah perjanjian bernama dan tidak bernama. Yang ketiga, perjanjian obligatoir dan kebendaan. Dan yang keempat adalah perjanjian konsensual dan real. Dalam perjanjian ini, apa yang dimaksud dengan perjanjian timbal balik dan sepihak? Nah, perjanjian ini timbal balik dan sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak berprestasi secara timbal balik. Seperti halnya pada perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan tukar menukar. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu berprestasi dan memberi hak kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi. Contoh yaitu hibah, tertuang dalam pasal 1666 KUH Perdata, dan perjanjian pemberian kuasa yang terdapat dalam pasal 1792 KUH Perdata. Perjanjian bernama dan tidak bernama. Apa yang dimaksud dengan perjanjian bernama dan tidak bernama? Perjanjian bernama ini adalah perjanjian yang sudah memiliki nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus dan jumlahnya terbatas. Misalnya jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, pertanggungan pengangkutan. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama dan tidak diatur dalam KUH Perdata atau undang-undang lainnya, serta jumlahnya tidak terbatas. Jenis perjanjian ini banyak ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Perjanjian obligatoir. Apa yang dimaksud dengan perjanjian obligatoir dan kebendaan? Perjanjian ini adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak dan belum memindahkan hak milik. Sedangkan perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam jual beli atau sewa menyewa dan tukar menukar. Perjanjian konsensual dan real. Apa dimaksud dengan perjanjian konsensual dan real? Perjanjian ini adalah perjanjian yang timbul baru taraf melahirkan hak dan kewajiban saja bagi kedua belah pihak, di mana tujuan dari perjanjian tersebut baru tercapai apabila ada tindakan realitas atau realisasi. Apabila ada tindakan, maksudnya tindakan realisasi hak dan kewajiban tersebut baru tercapai setelah ada realisasi. Perjanjian real adalah perjanjian yang terjadi sekaligus dengan realitas.
tujuan perjanjian, yaitu pembinaan hak. 3. Nah, ada unsur-unsur perjanjian. Tentu ketika kita membuat satu perjanjian ada unsur-unsurnya. Timbul pertanyaan, apa unsur-unsur daripada perjanjian? Ada beberapa macam unsur daripada perjanjian. Unsur-unsur yang pertama adalah para pihak, yaitu subjek atau subjek. Yang kedua adalah ada persetujuan yang bersifat tetap. Dan yang ketiga, ada tujuan yang hendak dicapai. Dan yang keempat adalah ada prestasi yang dapat dilaksanakan. Dan yang kelima, ada bentuk tertentu. Bentuknya ini tulisan atau lisan. Yang keenam adalah syarat, ada syarat-syarat tertentu sebagai isi daripada perjanjian. Pada suatu perjanjian ada istilah hapusnya perjanjian. Bagaimana supaya hapusnya suatu perjanjian? Yang pertama adalah pembayaran. Pembayaran misalnya kita sudah selesai membayar, contohnya kita membayar kredit, maka kita setelah selesai, maka hapuslah perjanjian tersebut ketika kita sudah melunasi pembayaran tersebut. Yang kedua adalah penawaran. Ya, penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan. Dan yang ketiga adalah pembaharuan utang, atau sering dikatakan di tengah masyarakat lunas maju atau novasi. Yang keempat adalah perjumpaan utang. Yang kelima adalah pencampuran utang. Dan yang keenam, pembebasan utang. Yang ketujuh, musnahnya barang yang terhutang. Dan yang kedelapan, pembatalan perikatan. Dan yang kesembilan, berlakunya syarat pembatalan. Dan yang kesepuluh adalah lewat waktu atau sering dikatakan kadaluarsa. Dari kesepuluh hapusnya perjanjian ini, ketika memang sudah terlaksana, maka ini wajib hapus perjanjian sesuai dengan kesepakatan mereka. Dari pembelajaran kita kali ini, adakah kira-kira mahasiswa yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, maka saya akan bertanya. Tidak ada yang bertanya? Saya akan bertanya kepada mahasiswa, bagaimana syarat-syarat sahnya suatu perjanjian? Baik, saya menjawab pertanyaan dari Bapak. Ada 4 syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata. 1. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. 2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 3. Adanya suatu pokok persoalan. Dan 4. Suatu sebab yang tidak terlarang. Dalam suatu perjanjian tentu ada syarat sahnya. Ketika memang tidak memenuhi 4 syarat ini, maka boleh dibatalkan dan boleh batal demi hukum. Ya. Ada satu lagi pertanyaan. Dalam suatu perjanjian ada namanya hapusnya perjanjian. Tentu kan ketika memang kita sudah melakukan perjanjian, bagaimana supaya hapusnya perjanjian? Apa yang ditempuh supaya hapusnya perjanjian? Ya. Hapusnya perjanjian itu bagaimana? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Menurut pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KHU Perdata, cara hapusnya berikut. Yang pertama ada pembayaran, yang kedua ada penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan, yang ketiga ada pembaharuan utang atau novasi, yang keempat ada perjumpaan utang, yang kelima ada percampuran utang, yang keenam ada pembebasan utang, yang ketujuh musnahnya barang yang terutang, 8 pembatalan perikatan, yang 9 berlakunya syarat pembatalan, yang ke-10 lewat waktu atau kadaluarsa. Ya, terima kasih. Nah, di dalam suatu hapusnya perjanjian ini, ya tidak selamanya juga perjanjian itu
tidak terhapus. Kalau memang sudah ada kesepakatan ini, maka jadilah hapusnya perjanjian. Dalam suatu perjanjian tentu ada, tadi kita di materi kita ada hapusnya perjanjian dan ada syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat sahnya suatu perjanjian ini dimulai dari hal kecil sebenarnya. Ya. Apa yang dikatakan tadi hapusnya perjanjian? Poin yang kedua tadi apa? Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Nah, cakap satu perikatan. Yang pertama, Adanya kesepakatan mereka yang mengikat diri. kesepakatan ini harus ada dulu kesepakatan dari pihak-pihak yang berjanji. Di mana kesepakatan tentu ada hal kesepakatan mereka yang dituangkan dalam suatu perjanjian. Ketika perjanjian itu tidak ada kesepakatan kata sepakat, maka itu adalah dianggap tidak pernah terjadi perjanjian. Yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Adanya suatu pokok persoalan. Adanya persoalan. Apa yang menjadi pokok persoalannya? Soal perjanjian itu apa yang menjadi pokok persoalan perjanjian? Tentu dalam suatu hukum harus ada persoalan perjanjian. Sepakat juga sangat penting untuk menjunjung tinggi dan menghargai perjanjian. Ya, semua orang ketika memang tidak sepakat maka akan berakhir dengan deadlock atau tidak pernah terjadi perjanjian tersebut. Dianggap tidak pernah terjadi perjanjian tersebut. Ada yang keempat tadi adalah syarat sahnya suatu perjanjian itu, yaitu harus apa? Yang keempat, Sebuah yang tidak terlarang. tidak terlarang. Jangan berpikir bahwa semua perjanjian boleh-boleh saja menjadi objek suatu perjanjian. Tidak boleh. Tidak semua. Yang dilarang oleh undang-undang. Apa yang dilarang oleh undang-undang? Kesusilaan. Tidak boleh dibuat suatu perjanjian. Narkoba. Gak boleh. Apa yang menjadi larangan undang-undang? Menjual trafficking. Tidak boleh dibuat dalam suatu kesepakatan atau tidak boleh dibuat dalam suatu perjanjian. Ketika memang dibuat suatu perjanjian tersebut dianggap batal, ya. Dan tadi ada batal demi hukum namanya, ya. Karena sudah dibuat perjanjian tapi dilarang oleh undang-undang. Apa yang dimaksud dengan kesusilaan? Ketika memang dimuat dalam suatu perjanjian, karena kesusilaan dilarang undang-undang, maka tidak bolehlah dibuat dalam suatu perjanjian. Hal-hal inilah yang menjadi ketentuan suatu perjanjian, sehingga dalam hal melakukan suatu perjanjian harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, di dalam suatu perjanjian ini ada yang disebut dengan hapusnya perjanjian. Hapusnya perjanjian ini ketika memang sudah lunas hutang, sudah lunas pembayaran, maka hal tersebut tidak berlaku lagi. Misalnya contoh, kita memberikan atau mengkredit suatu kendaraan sepeda motor, tapi sudah lunas pembayarannya, maka hapuslah perjanjian tersebut, karena kita sudah membayar dan sudah lunas, sehingga perjanjian tersebut tidak akan pernah lagi berlaku. Begitu juga yang menjadi apa tadi yang kedua tadi? Ya, penghapusan ya Pak. Penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan. Ada penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan. Ya. Ditawarkan kepada kita lunas, ya. Kita titip pembayarannya, tentu sudah tidak berlaku lagi. Apa yang ketiga? Yang ketiga ada pembaharuan hutang atau inovasi.
Yang keempat adalah perjumpaan utang. Ada perjumpaan utang. Perjumpaan utang ini sama dengan ini. Lunas maju. Ya, lunas maju. Ya, ada kita misalnya kredit kendaraan, tersisa utang kita itu ada sekitar 2 juta lagi. Kita akan gadaikan lagi kendaraan tersebut. Maka ada istilahnya dipotong utangnya lunas, tapi sudah menjadi utang baru lagi. Mungkin bulan depan atau bulan besok kita memulai pembayaran dari awal lagi. Nah, itu sering terjadi hal-hal begini di tengah-tengah masyarakat. Dan memang sudah banyak yang melakukan hal-hal kayak gini, sehingga untuk melakukan sebagai suatu ketentuan wajib diikuti dengan penyelesaiannya. Setiap perjanjian wajib kita mentaati dan mengikuti. Sampai di sini pertemuan kita, dan salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi.